Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, di kali ini kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang teks eksposisi. Nah, di teks eksposisi yang kemarin sudah kita bahas tentang struktur, ciri, dan fakta opini. Di sini kita akan membahas tentang pendapat, argumen, dan kebahasaan dari teks eksposisi. Jadi antara pendapat, argumen itu ada perbedaankah atau tidak? Dari keduanya itu ada perbedaan atau tidak? Jadi nanti kita akan bahas tentang pendapat, argumen, dan kebahasaannya. Mungkin kalau misalkan kalian mendengar tentang pendapat, mungkin kalian sudah tahu apa itu pengertian dari pendapat dan apa itu pengertian dari argumen. Akan tetapi kita akan bahas ke arah fakta atau argumen itu sebagai opini atau pendapat atau argumen itu sebagai opini atau fakta. Nah, sebelum kita lanjut ke yang lain, kita harus tahu dulu pengertian dari pendapat dan argumen. Yang pertama, kita akan mengetahui ataupun harus mengetahui tentang apa itu pendapat. Nah, di sini bisa kalian baca tentang pendapat dan contohnya dan juga simpulannya. Yang pertama, pendapat. Pendapat itu adalah ide atau pikiran untuk menjelaskan kecenderungan atau preferensi tertentu terhadap perspektif atau ideologi, akan tetapi bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Yang pertama, yang harus ditandai itu yaitu kecenderungan ataupun preferensi tertentu terhadap perspektif. Perspektif itu pandangan seseorang mengenai suatu objek. Jadi kalau pandangan orang mengenai satu objek, itu secara otomatis menurut dia akan memberikan pendapat menurut apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dan itu akan dikomentari oleh dia. Jadi tidak berdasarkan bukti apapun, tapi berdasarkan kemauan sendiri dan komentar sendiri, dan itu natural dari dirinya untuk pendapat. Dan di sini kan sudah tercatat bahwa bersifat tidak objektif karena belum mendapatkan pemastian atau pengujian. Gitu. Dan contohnya di sini ada sebaiknya kamu lekas pulang sebelum larut malam. Dan menurut saya nasi padang lebih lezat daripada sate. Ini adalah pendapat yang mengemukakan ataupun contoh yang mengemukakan bahwa seseorang berpendapat tentang sesuatu objek, tetapi hanya menurut pandangan diri sendiri, tidak menurut pandangan orang lain ataupun bukti yang didapatkan. Makanya kalau pendapat itu bersifatnya subjektif, tidak objektif. Ya, jadi pendapat merupakan anggapan seseorang atau pandangan menurut penilaian sendiri, tidak memakai kacamata teori atau pendapatnya berdasarkan subjektif. Jadi tidak ada teori, tapi di situ hanya langsung secara otomatis memberikan pendapat tentang apa yang dia pahami ataupun apa yang dia sukai atau tidak tentang objek tersebut. Dan keluarnya pandangan ataupun keluarnya pendapat itu tidak berdasarkan tidak berdasarkan bukti-bukti ataupun teori-teori yang memperkuat. Itu dari pendapat. Selanjutnya kita akan masuk ke argumen yang tadi.
Argumen itu kebalikan dari pendapat. Bisa dilihat dari 3 kolom itu ada argumen, contohnya, dan simpulan. Sama seperti tadi, seperti pendapat juga ada pendapat, contoh, dan simpulan. Di sini juga sama. Ada argumen, contoh, dan simpulan. Argumen yaitu alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat atau pendirian atau gagasan. Jadi kalau argumen itu bisa menolak ataupun bisa memperkuat suatu pendapat. Nah, kenapa bisa diperkuat ataupun kenapa bisa menolak gitu? Yang pertama, argumen itu bersifat objektif. Yang kedua, argumen itu memiliki bukti atau hal yang bisa memperkuat pendapatnya ataupun argumentasinya, hingga argumentasinya itu memiliki kekuatan dibanding adapun bobot kata-kata yang menghasilkan bukti yang bisa orang lain lihat sebagai realitas kenyataan dan secara objektif. Contohnya ini nih, kerusakan alam merupakan salah satu yang dihadapi oleh manusia hampir setiap hari. Kita disuguhi berbagai macam berita mengenai bencana. Bencana alam tersebut memakan banyak korban jiwa dan harta. Peristiwa ini merupakan akibat dari pola hidup manusia yang kurang ramah lingkungan. Nah, betul tidak kerusakan alam itu menyebabkan seseorang ataupun penyebabnya seseorang ataupun manusia yang pola hidupnya kurang ramah terhadap lingkungan? Hasilnya manusia-manusia sendiri yang menjadi korban akibat ulah manusia sendiri. Nah, bencana alam itu terjadi karena 2 faktor. Ada faktor manusia dan ada faktor alam itu sendiri. Contoh faktor manusia ketika hutan gundul dan terjadi kebakaran, ataupun hutan gundul dan terjadilah longsor, terjadilah banjir. Itulah yang terjadi. Terus ada juga tentang kebakaran hutan ketika seorang ke hutan dan membuang asap ataupun membuang bara api dengan sembarangan, secara otomatis akan memberikan fenomena kebakaran. Kebakaran tersebut kan bisa terjadi karena 2 faktor, karena memang panas, cuaca panas yang membakar ranting-ranting ataupun rumput-rumput kering, atau ya dengan ulah manusia itu sendiri. Fakta atau benar atau tidak ya memang sudah terjadi dan itu pasti benar terjadi. Nah, kesimpulannya itu argumen merupakan hasil temuan seseorang berupa fakta yang memperkuat pernyataan hingga bisa dianalisis kebenarannya sesuai argumen yang disampaikan. Jadi dianalisis temuan dari seseorang tersebut untuk memperkuat pernyataan hingga bisa dianalisis kebenarannya atau tidaknya oleh orang lain. Seperti itu. Nah, masuk ke fakta dan opini. Fakta itu ada di argumentasi. Kalau opini ada di bagian pendapat. Karena opini itu hanya pendapat seseorang tanpa bukti, kalau fakta itu kan ada bukti. Selanjutnya di sini ada kebahasaan dan ekspresi, ada pronomina, ada kata leksikal dan kata hubung. Di sini ada pronomina, ada yaitu kata ganti. Kata gantinya ada 2, ada kata ganti untuk makhluk hidup dan ada kata ganti untuk benda mati. Di sini ada kata kami dan ada kata kita. Ini contohnya ya, kami sudah sepakat untuk mengerjakan tugas sekolah. Ada kami itu sebagai tanda pengganti orang banyak itu. Kita di sini juga, kita tidak akan pernah berhasil tanpa kedua orang tua ya gitu. Jadi ada kami dan kita di situ, dan ada orang tua juga. Kata leksikal yaitu kata ataupun makna yang berasal dari kamus
Nih, pendapat senja dari sini kan ditandai senjanya. Senjanya itu kan adalah waktu atau hari setengah gelap sebelum matahari terbenam. Ayah sudah tiba di kantor pada pukul 8 pagi. Pagi di sini kan sebagai tanda juga. Nah, ini adalah kata hubung dari teks eksposisi pun pendapat dan argumen. Silakan bisa dibaca, ada tetapi, ada karena, ada atau, dan, sambil, dan kalau, ada supaya, ada apabila, ada kecuali, ada jika, dan masih banyak lagi sebetulnya yang harus dipahami. Terus ada proses afiksasi ataupun penambahan kata depan, di depan, di tengah, dan di akhir. Afiksasi itu yang berarti imbuhan. Terbagi menjadi 4 kelompok. Ada prefiks ataupun awalan, sufiks, ada akhiran, infiks, ada di tengah, sisipan, ada konfiks, gabungan antara prefiks dan sufiks. Bisa dilihat ya. Nih, proses di sini dicontohkan hanya untuk si prefiks saja di kata me. Nih saya kasih contoh yang kedua ya. Me ditambah kata dasar. Kata dasar itu yang depan hurufnya berawalan huruf S akan digantikan menjadi N dan Y. N jadi N. Me sapu sama dengan menyapu. Me santap sama dengan menyantap. Me ditambah salin sama dengan menyalin. S-nya hilang dan diganti jadi NY. Jadi menyalin, menyantap, dan menyapu. Begitu. Nah, ini untuk yang selanjutnya itu di K, di huruf K, tapi sama dengan yang lainnya, tapi ketika hubungannya dengan bahasa asing yang diserap atau bahasa serapan, K itu tidak luluh, jadi mengkonversi. Jadi me ditambah konversi jadi mengkonversi, masih sama, K-nya nggak luluh tapi me-nya menjadi meng, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian itu penjelasan dari saya terkait pendapat, argumen, dan kebahasaan. Ada beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang kebahasaan dan harus kalian cari juga tentang kebahasaan. Karena terkait dengan kebahasaan berarti terkait dengan apa yang kalian akan tuliskan. Jadi itu mempengaruhi ketika kalian hendak ingin menulis tentang teks yang sudah kita pelajari ini. Nih, tentang teks eksposisi tersebut. Jadi kalau ada pertanyaan ataupun ada yang ingin ditanyakan terkait kebahasaan, argumen, dan lain-lain, silahkan ditanyakan, jangan malu-malu. Kalau tidak bisa di WhatsApp, bisa di Google Classroom. Jadi cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang tidak sesuai dengan apa yang saya jelaskan ataupun tidak kalian pahami, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.